Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sebuah proyek kripto yang bernama Kaspa. Jadi dunia cryptocurrency ini terus berkembang pesat dengan proyek-proyek baru yang bermunculan setiap harinya. Di antara berbagai proyek ini, Kaspa telah menarik perhatian sebagai blockchain proof of work generasi terbaru yang menjanjikan keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi, teman-teman. Kemudian peluncuran Kasplek Beta pada tanggal 27 Juni 2024 ini menandai langkah maju yang signifikan bagi Kaspa dan membuka pintu bagi adopsi yang lebih luas dan inovasi di dalam ekosistemnya. Kita akan menyelami tentang dunia Kaspa, menganalisis dampak peluncuran Kasplek Beta, dan mengeksplorasi berita terkait ekspansi penambangan Kaspa oleh Marathon Digital dan investasi BlackRock di perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi Kaspa ini teman-teman, ini ditambang oleh Marathon Digital. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah negara penambang Bitcoin terbesar di dunia. Jadi 36% Bitcoin itu ditambang di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang penambangan global 100%, itu 36% terpusat di Amerika Serikat. Nah, Marathon Digital ini teman-teman, ini adalah sebuah perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di dunia. Dalam hal ini juga terbesar di Amerika Serikat. Dan Marathon Digital ini telah melakukan ekspansi. Selain mereka menambang Bitcoin, mereka hari ini juga menambang Kaspa, teman-teman. Dan pada saat kita berbicara tentang siapa pemilik saham dari Marathon Digital, kita akan melihat di sini, ternyata Marathon Digital ini dimiliki oleh BlackRock, teman-teman. Jadi BlackRock ini memiliki saham di Marathon Digital sebesar 35 juta lembar saham dengan total nilai sekitar 12,40% dari aset yang dimiliki oleh Marathon Digital, teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang Kaspa ini didirikan dengan visi untuk mengatasi keterbatasan blockchain proof of work tradisional seperti misalkan masalah skalabilitas terbatas dan konsumsi energi yang tinggi. Jadi jaringan Kaspa menggunakan beberapa inovasi teknis untuk mencapai tujuan ini, teman-teman. Berbagai kombinasi inovasi teknis yang dimiliki Kaspa ini menjadikan platform ini menarik bagi para pengembang, para seniman, dan bahkan para pelaku bisnis yang mencari solusi blockchain yang aman, skalabel, dan hemat biaya, teman-teman. Jadi peluncuran dari Kasplek Beta ini menandai tonggak penting bagi dari perusahaan atau dari ekosistem Kaspa. Jadi kalau kita lihat di sini, Kasplek adalah protokol baru yang dibangun di atas blockchain Kaspa yang memperkenalkan beberapa fitur penting termasuk standar token KRC20, dukungan NFT, dan juga peningkatan penggunaan. Jadi untuk diketahui teman-teman, jadi Kaspa ini selain mereka merupakan blockchain layer 1, mereka juga mensupport smart contract, teman-teman, melalui KRC20. Jadi nanti ada banyak token-token, katakanlah misalkan seperti token-token meme yang akan dibangun di atas jaringan Kaspa melalui KRC20. Jadi KRC20 adalah standar token baru yang kompatibel dengan Kaspa
mirip dengan ERC20 pada Ethereum, teman-teman. Kemudian berita menarik lainnya di dunia Kaspa ini datang dari Marathon Digital. Jadi kalau kita berbicara tentang MARA atau Marathon Digital, teman-teman, ini adalah salah satu perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di dunia. Pada Juni 2024, Marathon Digital mengumumkan bahwa mereka akan memperluas operasi penambangan mereka untuk memasukkan Kaspa. Jadi perusahaan ini berhasil mengumpulkan 15 juta US dollar dalam pendanaan baru untuk mendukung ekspansi ini. Selain itu juga kita lihat di sini dalam sebuah berita bahwa BlackRock, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, mengungkapkan bahwa mereka memiliki aset sebesar 12,4% saham di Marathon Digital, teman-teman. Jadi investasi BlackRock di Marathon Digital dapat dilihat sebagai validasi lebih lanjut dari potensi yang dimiliki oleh Kaspa. Jadi kalau kita melihat dari informasi-informasi ini, teman-teman, bahwa Kaspa ini berada di posisi yang tepat untuk masa depan yang cerah. Peluncuran Kasplek Beta, kemudian ekspansi penambangan Kaspa oleh Marathon Digital, dan investasi BlackRock di Marathon Digital, ini semuanya merupakan perkembangan positif yang dapat berdampak signifikan pada ekosistem Kaspa. Dengan fokus pada keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi, Kaspa memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di dalam ruang blockchain proof of work generasi berikutnya, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Kaspa? Untuk Kaspa hari ini diperdagangkan di angka 0,1813 US dollar, artinya masih murah sekali, teman-teman. 0,18 mengalami koreksi sebesar 5,88%. Namun kalau kita melihat teknikal, teman-teman, ini secara teknikal ini luar biasa, teman-teman. Jadi selain beritanya secara fundamental itu positif, secara teknikal kita akan lihat, teman-teman. Jadi namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan token Kaspa, silakan lakukan Dior atau lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi jujur saja, teman-teman, saya telah melakukan pembelian Kaspa pada saat terjadi Golden Cross. Jadi Golden Cross ini pada tanggal 9 Juni 2024, di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Jadi saya telah melakukan pembelian di harga 0,16. Namun pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Kaspa? Kalau menurut pendapat saya pribadi, kita turun ke time frame bawahnya, teman-teman. Ini juga terjadi Golden Cross pada tanggal 27 Juni 2024 di harga 0,18. Jadi kalau saya melihat dari sini, ini untuk pembelian Kaspa hari ini masih sangat layak untuk kita melakukan pembelian. Namun saya ingatkan bahwa teman-teman silakan lakukan Dior dan lakukan investigasi sebelum berencana untuk melakukan investasi di Kaspa. Namun melihat dari indikatornya secara teknikal, di mana MA50 memotong MA200 baik di time frame H4 maupun di time frame D1, kemudian juga dengan adanya ekspansi dari Marathon Digital ditambah lagi dengan kepemilikan saham dari BlackRock di Marathon Digital yang sebesar 12,40%, artinya proyek Kaspa ini didukung oleh BlackRock sebagai sebuah institusi keuangan terbesar di dunia pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Kaspa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.